Bagaimana cara pengolahan kulit hewan korban yang benar sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah? Rasulullah SAW menyampaikan, hati-hati, ya. Dilarang hewan korban itu kulitnya dilarang untuk diperjualbelikan, salah satunya. Jadi disamaknya setelah hewannya meninggal, mati, bukan meninggal, mati. Di hewan disembelih dulu. Cara menyembelihnya, lihat hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221. Dari Jabir bin Abdullah, kata Jabir, ra'aitu Rasulullah SAW, seseringkali melihat Rasulullah SAW, hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan korban, aqbala al-qiblah, satu menghadapkan hewannya ke kiblat. Awas, ini jarang dilakukan nih. Kadang asal sembelih saja, hadapkan hewannya ke kiblat. Thumma qala, kemudian mengatakan, Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, tolong terima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besarnya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW yang selama hidupnya tidak bisa Itu dulu korban untuk siapa? Kalimat Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwa boleh korban itu satu hewan untuk satu orang, boleh. Kalimat Nabi wa ali Muhammad, keluarga Muhammad, ini boleh menunjukkan pada orang yang berkorban untuk satu keluarga dengan satu hewan, boleh. Jadi tidak harus satu keluarga, setiap satu orang satu hewan, tidak harus demikian. Ya, kalau Anda punya kemampuan satu hewan misalnya, jadi jangan digilir. Kadang-kadang, Kak, nanti sekarang adek dulu ya, kakak tahun depan, kan kemarin kakak sudah tahun sebelumnya. Maka Anda berikan misalnya untuk adeknya. Kakaknya protes, nggak mau, pokoknya kakak tahun ini, ayo kita undi aja. Begitu diundi, keluar kakek misalnya kan. Nah, jadi ada yang nggak dapat, kakak nggak dapat. Nah, Anda bisa sebutkan langsung untuk keluarga besar fulan, maka kakaknya ikut, bapaknya ikut, ibunya ikut sampai ke bawahnya. Sah. Ya, dan kalimat Nabi umat Muhammad itu boleh menunjukkan, kata para ulama, berkorban bagi orang yang sudah wafat. Karena kalimat umat Muhammad mencakup yang hidup dan telah meninggal dunia. Antum umatnya Nabi Muhammad bukan? Saat Nabi berkorban ada antum di situ? Tidak ada. Antum nggak ada, tapi antum disebutkan. Belum ada, sudah disebutkan. Dan di antara umat Nabi ada yang sudah meninggal duluan. Kata para ulama, ini menunjukkan bolehnya berkorban ditujukan pada untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu sah. Walaupun Imam Asy-Syafi'i, beliau mengikat dengan dalil, kata beliau, jika itu diniatkan, pernah jadi warisan. Ya, jadi maksudnya bukan warisan, wasiat. Dia ada yang berwasiat, tolong kalau saya meninggal dunia korban untuk saya misal. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, itu mengikat. Tapi kata jumhur ulama, tidak mesti ada wasiat karena hadisnya tidak menunjuk pada wasiat. Kemudian faqala summa qala bismillahi Allahu akbar. Hadapkan ke kiblat, sebutkan dan sembelih dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Sebelumnya kata Nabi, lihat kalimatnya, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda sembelih, baguskan sembelihan. Kalimatnya dzibha, sekali sembelihan. Jadi bukan digorok begini. Makanya kata Nabi, tajamkan pisau, tajamkan dulu, sehingga ketika antum sembelih tidak berkali-kali. Jadi begitu set begini selesai. Jadi bukan berkali-kali. Dan ketika Anda menajamkan, itu pun tidak di depan hewannya, jauhkan hewannya. Tajamkan, jauhkan hewannya. Awas, hati-hati ya. Ini bukan hewan dipanggil, kandidat selanjutnya, kandidat panggil. Lihat hewannya, hati-hati ya. Begitu disembelih, tes hewannya gitu kan. Awas. Nah, terakhir, kemudian menghadap ke arah kiblat, Anda berdoa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, dan seterusnya hadis. Setelah hewannya mati baru disamak. Ya, potong, sama. Nah, hasil samakannya itu kulitnya, kata Nabi, tidak diperjualbelikan. Awas, hati-hati. Hati-hati, tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memperjualbelikan kulit hewan kurban. Jadi kalau Anda ingin berikan sebagai hadiah kepada penyamak, itu boleh, jagal. Ini hadiah misalnya ya, hadiah, itu nggak ada masalah. Tapi jangan dihitung sebagai upah. Ya, jangan dihitung sebagai upah. Jelas ya? Tapi kalau sudah dihadiahkan, terserah Anda mau dipakai apa. Misal, saya menerima hadiah dari kulit hewan kurban. Itu mau saya pakai misalnya untuk bikin kerupuk kulit, mau dipakai untuk kulit sesuatu, mau dipakai saya jual lagi, itu nggak ada masalah. Yang penting saya sudah terima. Tapi kalau yang kurban tidak boleh memperjualbelikannya. Paham ya? Baik, makanya kalau Anda berikan, saya berikan misalnya pada DKM masjid untuk hadiah, silakan. DKM masjid dijual lagi misalnya untuk biaya operasional atau yang lain, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, kecuali kalau DKM memperjualbelikan, itu yang tidak tepat. Ya, belum diberikan sudah diperjualbelikan, itu yang salah. Paham ya? Baik. Kalau mau cari jalan tengah begini, Shahibul Kurban sepakati dari awal, Pak, nanti ini panitia kurban, saya serahkan kulitnya, silahkan ambil aja. Kalau sudah ada, maka panitia boleh menggunakannya sesuai dengan aspek yang dibutuhkan. Ya, misal Anda jual lagi, Anda berikan kepada misalnya yang penjaganya dan sebagainya, itu sah, tidak ada masalah. Yang penting sudah ada akad pemberian sebelumnya. Jelas ya? Itu jalan keluar.